Dia berlari maraton di seluruh dunia untuk menghormati anak-anak Bibas. Dia berlari dengan mengenakan kostum Batman. Sekarang, keluarga Bibas tentu saja tetap terukir di hati semua orang Israel. Ibu Shiri, Ariel yang berusia 4 tahun, dan Kefir Bibas yang berusia 9 bulan diculik pada tanggal 7 Oktober. Mereka dibunuh oleh teroris saat ditawan. Ayah mereka, Yarden Bibas, diculik secara terpisah. Dia dibebaskan dari tawanan teror Hamas setelah 484 hari. Dan banyak orang di negara ini tahu bahwa Ariel adalah penggemar berat Batman. Dan seseorang yang sangat mengetahuinya adalah Yoel Levi, pelatih kebugaran Yahudi yang sekarang bergabung bersama kami di studio dengan mengenakan kostum Batman untuk mengenang anak-anak Bibas. Anda berlari sambil membawa Ariel dan Fir Bibas dalam hati. Ceritakan kepada kami bagaimana semua ini dimulai. Semua ini dimulai ketika saya mengikuti Half Marathon Laut Mati tahun lalu, dan saya akan berada di Israel untuk beberapa waktu. Dan saya berpikir, selanjutnya ada Maraton Yerusalem. Saya pikir, alangkah indahnya berlari di Maraton Yerusalem. Sehari setelah saya mendaftar untuk Maraton Yerusalem, kami mendengar berita tentang keluarga Bibas. Dan saya ingat beberapa tahun terakhir melihat Batman, Ariel Bibas dalam kostumnya, dan Nir berlari dengan kostum Batman-nya. Pertanyaannya seberapa besar dia menyukainya. Jadi itu sangat berarti. Jadi saya berpikir, kamu tahu apa? Ayo kita lakukan saja Maraton Yerusalem. Kenapa tidak sekalian meningkatkan kesadaran? Lalu kami lanjutkan dengan Maraton Yerusalem. Setelah itu, Maraton London. Dan setelah Maraton London, kami membuat video, dan video-video itu menjangkau jutaan orang di seluruh dunia. Tapi saya pikir itu jutaan orang Yahudi. Tapi ternyata jutaan orang non-Yahudi. Dan mereka belajar tentang keluarga Bibas untuk pertama kalinya. Saya sangat terkejut bahwa tidak ada yang tahu tentang keluarga ini. Dan itu semacam menjadi motivasi bagi saya untuk terus melanjutkan dan berkeliling dunia, serta mencoba menciptakan kesadaran sebanyak mungkin. Saat kamu berbicara, kami melihat gambar-gambar kamu di sana mengenakan kostum itu berlari di berbagai maraton. Saya tahu maraton terakhirmu adalah di Cape Town, dan banyak orang dari komunitas Yahudi datang dengan balon oranye dan bendera juga. Ceritakan kepada kami seperti apa rasanya berlari dengan mengetahui bahwa orang-orang datang untuk mendukung apa yang kamu lakukan, dan mengetahui bahwa hal itu terjadi secara global. Itu adalah hal yang sangat indah. Saya sangat bersyukur. Dan saya tahu bahwa keluarga juga sangat bersyukur, dan mereka sangat senang dengan dukungan itu. Maraton Cape Town adalah maraton yang berat bagi saya, terutama sebelum maraton. Dan saya tahu, saya merasa itu sangat sulit. Saya merasa itu berat. Dan komunitas Yahudi berkumpul, tapi juga teman-teman dari komunitas Yahudi ikut berkumpul. Dan itu benar-benar acara yang sangat indah. Itu saya tidak tahu, mungkin ada 800 sampai 1000 orang Yahudi atau teman-teman Yahudi dengan kaos oranye mereka, balon mereka, bendera mereka. Dan itu adalah hal yang sangat bermakna karena bepergian ke sisi lain dunia adalah sesuatu yang cukup membuat gugup. Jadi berlari dengan kostum Batman itu sangat-sangat membuat gugup. Tapi komunitas Yahudi Afrika Selatan mengajarkan saya bahwa ada komunitas yang kuat, tidak hanya di Israel, tapi juga di Amerika, ada komunitas Yahudi yang kuat di seluruh dunia. Kami tadi membicarakan di acara ini tentang meningkatnya antisemitisme di banyak bagian dunia. Saya tahu bahwa Anda berurusan dengan anak-anak muda di banyak belahan dunia. Berikan kami gambaran tentang pelajaran yang Anda dapatkan dari berbagai maraton ini, dengan berinteraksi dengan begitu banyak orang yang berbeda, dan bagaimana Anda meneruskan pelajaran itu kepada anak-anak muda. Itu adalah hal yang indah. Jadi jelas dengan perjalanan saya, tumbuh dengan distrofi otot spastik dan saya memiliki gangguan bicara, saya punya tantangan sendiri. Tapi saya juga, tinggal di Inggris, saya mengalami banyak antisemitisme. Dan kesehatan serta kebugaran datang, membantu saya mendapatkan kepercayaan diri melalui semua itu. Dan ketika saya berbicara di sekolah-sekolah dan berbicara kepada para siswa, tahun lalu kami telah berbicara kepada lebih dari 5.000 murid Yahudi. Saya bilang, ini tentang menemukan kepercayaan diri dalam dirimu sendiri. Ini tentang menemukan apa yang kamu kuasai dan menemukan kepercayaan diri dalam dirimu sendiri. Dan itu akan membantumu menjadi pribadi yang lebih bangga. Dan saya telah menemukan orang-orang di mana saya membagikan perjalanan saya dan mereka akhirnya menjadi lebih bangga. Mereka mulai berolahraga, atau mereka ingin memakai tefilin, atau mereka ingin melakukan hal-hal lain. Jadi bagi saya, ini tentang bangga dengan dirimu apa adanya. Menemukan hal-hal yang kamu sukai, membangun kepercayaan diri. Jadi ketika kamu menemukan kepercayaan diri, menemukan apa yang kamu sukai, maka semoga untuk beberapa dari mereka, mereka akan menemukan lebih banyak kepercayaan diri dalam akar Yahudi mereka dan kehidupan Yahudi mereka, dan menjadi Yahudi yang lebih bangga. Jadi bagi saya, ini bukan tentang meneriakkan hal-hal Yahudi. Ini tentang memberdayakan mereka, semoga saja. Dan kemudian mereka menemukan pemberdayaan dan kepercayaan diri mereka menjadi Yahudi yang lebih bangga secara online, tapi juga secara langsung. Langkah-langkah luar biasa yang kamu ambil untuk menghormati kenangan Shiri, Ariel dan Kefir Bibas akan selalu ada di hati kita. Terima kasih banyak, Yoel Levi. Seperti yang kami katakan di bagian dunia ini, Kol Hakavot, dan kami menghargai kehadiranmu di studio.